Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abi Al-Arif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah dan karomah seorang wali Allah yang bernama Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Pada saat itu, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu sedang berjalan menelusuri tempat-tempat yang di luar tempat tinggal beliau. Beliau bertemu dengan muridnya dan menyelesaikan permasalahan muridnya soal persoalan agama dan persoalan kehidupan muridnya. Setelah menyelesaikan persoalan dan tanya jawab dan menyelesaikan apapun persoalan muridnya tersebut, Al-Imam Ghazali pun melaksanakan sholat zuhur di suatu masjid. Akan tetapi, masjid yang dia lewati, dia tidak ada terbesit hati untuk singgah dan sholat di sana. Dianya merasa tertekan untuk melaksanakan sholat karena hatinya tidak memanggil ke arah masjid tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa seorang wali Allah itu hati, tangan, pikiran, matanya itu Allah yang menggerakkan sesuai hadis Qudsi yang berbunyi sebagai berikut. Kami akan menjadi tangannya ketika dia menggenggam, matanya ketika dia melihat, hatinya ketika dia berzikir kepadaku. Sesungguhnya aku ada di dalam diri mereka apabila mereka berfikir akan kekuasaan kami. Seperti itulah jadi Al-Imam Ghazali pun suatu saat dia bersinggah di suatu masjid. Akan tetapi masjid tersebut telah melaksanakan 1 jam dari waktu zuhur sholatnya. Jadi ada pembentukan sholat lagi dengan jemaah yang jumlahnya sedikit. Al-Imam Ghazali telah ketinggalan 2 rakaat dan diimami oleh seseorang yang berusia jauh lebih muda dari dirinya, kisaran 37 ke atas. Dan di sana ada deretan orang-orang tua dan ada seorang yang sudah tua dari dirinya, kisaran lebih dari 75 tahun ke atas. Lalu setelah itu Al-Imam Ghazali pun melaksanakan sholat dan dianya ketinggalan 2 rakaat sholat sebelumnya. Pada akhirnya di rakaat ketiga, imam muda tersebut yang kisarannya di atas 37 atau 38 tahun ke atas itu salah dalam bacaan surat Al-Fatihah. Sontak saja para makmum menyebutnya untuk mengingat kembali ayat tersebut dengan bacaan ya subhanallah seperti itu. Akan tetapi setelah sholat selesai, ada seorang ulama fiqih itu mendekati beliau dan berkata kepada imam muda ini dengan perkataan yang cukup lantang dan cukup membuat hatinya terguncang dan gelisah, karena dia berkata dengan kata seperti ini. Ulama fikih, "Wahai saudaraku, apakah kamu mengetahui bahwa engkau salah dalam bacaan sholat?" Imam muda menjawab, "Iya Tuan, aku mengetahui bahwa bacaan sholatku salah. Aku minta maaf atas salah dan hilafku, wahai Tuan." "Oh, tidak bisa seperti itu," kata ulama fikih. "Engkau salah dalam bacaan sholat. Engkau tahu bahwa engkau akan mempertanggungjawabkan dosa dari apa yang telah engkau lakukan. Kami tidak ingin sholat kami menjadi sia-sia dan tidak berguna. Apakah kau mengerti hukum fikih dari sholat tersebut?" Imam muda itu terdiam. Lalu ulama fikih itu berkata lagi, "Engkau jangan mengutamakan segala sesuatu itu berdasarkan nafsu. Jangan bagaikan keledai yang dungu atau bagaikan
mayat yang tidak ada nyawanya. Karena engkau itu harus mengerti atas segala sesuatu itu ada dasar dan landasan hukum-hukumnya. Maka apabila bacaan Al-Fatihahnya saja salah, engkau itu bisa jadi salah dalam kehidupanmu itu ada kesalahan-kesalahan yang belum engkau mengerti. Maka dari itu, engkau harus menyadarinya bahwa engkau akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah engkau perbuat sebagai imam kami. Dianya tertunduk lesu ulama muda tersebut. Dan setelah itu, Imam Ghazali pun selesai dalam sholat 2 rakaatnya yang telah dia tambahkan kembali. Dia melanjutkan zikir. Si Imam Ghazalinya tahu bahwa seorang Imam Ghazali itu cukup dia dan dirinya saja, dan Allah yang tahu bahwa sesungguhnya karismatiknya lah dan derajatnya yang mulialah yang membuat seseorang yang mempunyai kesalahan dalam kehidupannya, salah dalam bacaan sholatnya, menjadi imam bagi mereka. Akan tetapi, seperti yang kita tahu bahwa di zaman saat itu tidak ada foto yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Imam Ghazali. Cukup namanya saja yang tenar dari suatu daerah ke daerah lain, dari negeri lain ke negeri lain, seperti itu. Berlanjut ke kisahnya. Lalu Imam Ghazali pun menunggu selesai orang-orang pergi dari situ. Pada akhirnya mereka pun sisa tinggal berdua orang tersebut. Karena Imam Ghazali tidak ingin menyakiti hati orang lain karena peristiwa yang akan dilihat oleh orang lain dengan keramaian yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dari pandangan orang-orang yang berada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali pun berkata. Lalu mereka berdua menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Kata ulama fikih. Aku adalah seseorang musafir yang singgah untuk melaksanakan sholat di sini. Akan tetapi aku melihat bahwa sesungguhnya ada percekcokan antara kalian berdua. Apakah permasalahannya itu, wahai tuanku? Apakah bisa aku membantunya atas segala masalah yang telah engkau hadapi sebelumnya saat ini? Lalu ulama fikih itu menjawab, engkau tidak usah repot-repot. Engkau urusi saja urusan pribadimu. Engkau cepat-cepatlah untuk pergi dari sini dan pulanglah engkau dari tempat ini, kata ulama fikih tersebut. Lalu Imam Ghazali menjawab, wahai Tuan, sesungguhnya dia telah meminta maaf atas kesalahan dia dalam bacaan sholatnya. Apakah engkau tahu sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, dan Allah itu akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang telah mengakui bahwa dirinya telah bersalah. Ulama fikih itu menjawab, tidak bisa seperti itu. Aku ini telah jauh datang ke sini untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi, sholatnya tidak menjadi suatu keberkahan. Tidak menjadikan sholat itu menjadi kesempurnaan dan menjadikan sholat itu sia-sia. Apakah engkau tahu bahwa sesungguhnya apabila terjadi hal seperti ini, lebih baik aku sholat sendirian? Lalu Imam Ghazali berkata, wahai Tuan, sesungguhnya ini telah direncanakan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah. Petiklah hikmah dari kejadian ini, dan jangan engkau berkeras hati. Engkau berlemah lembutlah kepada orang lain di hadapanmu. Kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan memakai ilmu, tapi pakailah akhlak yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Sayangi orang yang lebih muda dari kita, dan hormati orang yang lebih tua dari kita. Lalu ulama fikih itu sedikit matanya arah ke atas, agak sedikit berpikir. Lalu Imam Ghazali melanjutkan perkataannya. Wahai kalian berdua, engkau lihat itu wahai ulama fikih, akan datang seorang yang dari pintu itu melaksanakan sholat, akan tetapi dianya bukan dari golongan orang yang baik. Karena dia adalah bekas mantan seorang perampok. Dia mengambil harta orang lain dan dia membunuh orang yang dirampoknya. Tetapi ulama-ulama
berpikir bahwa dosanya tidak diampuni, dianya ingin bertaubat di hadapan Allah karena dia digelisahkan oleh perkara atas apa yang dia dilakukan dalam kehidupannya. Sesungguhnya dosa akan membuat seseorang itu menjadi sengsara. Maka dari itu dia bertaubat dan mimpi dalam keadaan yang mimpi buruk seperti itu. Kata Imam Ghazali, engkau lihat apa yang akan terjadi, maka petiklah hikmah dari kejadian ini. Lalu sontak saja mereka berdua, imam muda dan ulama fikih ini melihat ke arah pintu masjid. Yang terjadi adalah seseorang dengan pakaian lusuh dan wajah yang menyeramkan, sedikit sedih, itu datang, lalu melaksanakan sholat. Mereka pun tidak berkata sama sekali dan memperhatikan apa yang terjadi setelahnya. Yang benar saja, hal yang diucapkan Imam Ghazali pun terjadi. Karena seseorang itu lalu menangis, meneteskan air matanya, dan berdoa itu dengan bacaan yang cukup bisa didengar oleh orang lain, dengan perkataan yang cukup keras. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini telah berdosa, ya Allah. Tidak ada yang bisa menerima taubatku, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, mengapa orang begitu melihatku, ya Allah? Memang aku adalah seseorang yang hina, ya Allah, dengan dosa-dosa yang aku lakukan dahulu, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Dia berkata seperti itu. Lalu Imam Ghazali berkata, ayo kita ke arah mereka dan kita tanya apa persoalannya dan kita selesaikan permasalahan yang ada di dalam dirinya. Mereka bertiga pun mendekat Imam Ghazali, seorang imam muda dan ulama fikih tersebut. Lalu Imam Ghazali pun memulai membuka awal percakapan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata mantan preman tersebut. Lalu Imam Ghazali berkata, apa yang terjadi, wahai saudaraku? Aku telah merasakan begitu gelisah di dalam hatiku, ya Tuhan. Tidak seperti Engkau yang memiliki wajah yang begitu berseri-seri dan memiliki karismatik yang indah dan sangat mempesona, wahai Tuhan. Siapakah Engkau? Engkau tidak mesti tahu siapa diriku, akan tetapi aku mengetahui tentang dirimu. Maksud Anda apa, Tuhan? Kata mantan preman tersebut. Engkau 3 hari yang lalu itu bermimpi bahwa seseorang yang datang dalam mimpimu itu berubah berupa cahaya dan dia mendekati wajahmu dan dia berkata di telingamu bahwa sesungguhnya engkau telah diterima taubatnya di sisi Allah. Bukankah engkau telah banyak bertemu kepada para ulama? Akan tetapi mereka selalu saja berkata bahwa dosamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada dosa yang telah engkau lakukan. Maka apabila mereka berkata seperti itu dan engkau mati dalam keadaan bunuh diri karena engkau merasa putus asa akan ampunan Allah, maka mereka juga akan berdosa dan engkau akan masuk neraka. Maka dari itu kita hentikan perbuatan yang akan mencelakakan dirimu dan akan menambahkan amal dosa-dosa, bukannya amal tapi dosa-dosa jariah bagi ulama tersebut karena tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa ada 2 arus yang mesti dihentikan dosa-dosa jariahnya saat ini yang mesti aku lakukan. Siapakah engkau? Kata mereka bertiga, ulama muda, ulama ini imam fiqih dan mantan preman tersebut. Aku adalah Al-Imam Al-Ghazali. Hah? Engkau adalah Al-Imam Ghazali? Iya. Bukankah engkau adalah seseorang yang sufi? Bukannya engkau adalah seorang rajanya wali Allah? Imam Ghazali pun tersenyum. Kita tahu bahwa seseorang yang mengikuti suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berkata bahwa dengan perkataan yang sombong. Dia lantas tersenyum saja seperti itu. Lalu Imam Ghazali berkata, wahai, sesungguhnya engkau mantan preman tersebut yang dia berkata bahwa engkau telah diampunkan oleh Allah. Sesungguhnya engkau telah melihat mimpimu itu adalah diriku. Al-Imam Ghazali, iya betul.
kata mantan preman tersebut. Aku di dalam perkataan dalam mimpi tersebut ada suara dari langit bahwa sesungguhnya Al-Ghazali lah yang akan bertemu kepadamu dan akan menunjukkan jalan kebaikan terhadap dirimu. Nah, lantas saja inilah momennya, kata Imam Ghazali. Maka dari sanalah kita harus hancurkan semua kejahatan-kejahatan talbis iblis atau eh, jebakan setan seperti itu. Lalu lantas saja dua perkara itu ada pada kedua belah pihak. Yang pertama, ulama fikih, apabila engkau telah berkata buruk terhadap orang ini, ulama muda ini, dia menghentikan untuk tidak beribadah karena perkataanmu itu, maka akan menjadi dosa jariah bagi dirimu. Ulama fikih tersebut pun terdiam dan menundukkan kepalanya. Iya, jangan engkau seperti itu, kata imam muda tersebut. Aku baru saja sakit hati dengan perkataanmu. Aku terbesit dengan perkataanmu itu untuk menghentikan ibadahku. Karena aku ya ingin baru belajar untuk menjadi seorang imam. Ya kalau mungkin salah, apa banyak dosa ya, aku minta maaf kepada Allah, aku mohon ampun. Ya jangan seperti itu. Kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu perkara yang pertama harusnya. Yang kedua, yang dari pihak sebelah orang-orang yang ulama-ulama yang berkata bahwa engkau tidak diterima taubatnya, itu mesti kita temui bahwa mereka itu salah dalam membina umat. Apalagi umat-umat yang berada di jalan lembah hitam. Jangan mereka itu menjadikan orang-orang yang berharta lebih atau mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi dengan hartanya, dengan apapun yang dia miliki tersebut, dia mengikuti perkataan orang tersebut karena menginginkan harta, emas atau apapun. Itu jangan. Sebagai ulama kita harus lillahi ta'ala mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Maka dari situ, setelah kejadian itu, mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk menemui salah satu ulama yang telah berkata tersebut. Lalu ulama itu pun menceritakan perihal persoalannya dan meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Dianya pun menunjukkan ulama-ulama yang lain dan mereka pun menemuinya satu persatu. Imam Ghazali berkata dan menjelaskannya, dan mereka pun bertaubat di jalan Allah, dan mereka semua pun dibaiat oleh Imam Ghazali dan menjadi muridnya. Dan hikmah dari kejadian itu, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita tidak boleh mensetopkan perkara buruk itu dengan perkataan yang kasar. Dengan perkataan yang baik kita harus sampaikan dengan cinta dan kasih sayang, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah ajaran cinta dan kasih sayang. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dan apabila kita memiliki ilmu, maka utamakanlah akhlak yang akan menjadikan ilmu itu menaiki kedudukan yang lebih tinggi. Apabila ilmu tidak disampaikan dengan akhlak yang terpuji dan mulia, maka ilmu itu akan kurang afdol dan sempurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam lindungan kasih sayang Allah, dalam lindungan ampunan Allah, dan Allah memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kita kepada Anda, dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.